Kebakaran ini melanda rumah milik Dewi yang terletak di kawasan permukiman padat di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Senin malam. Kobaran api dengan cepat membesar meludeskan atap dan isi rumah. Kebakaran ini tidak menjalar ke rumah lainnya meski berdempetan. Lokasi kebakaran berjarak dekat dengan kantor Damkar Bandar Lampung dan kantor kelurahan, sehingga petugas cepat datang. Peristiwa kebakaran ini belum sempat dilaporkan oleh warga ataupun pemiliknya ke petugas damkar. Petugas yang sedang berada di kantor kelurahan usai menggelar operasi justisi awalnya mendengar suara gaduh yang dikira ada keributan keluarga. Namun setelah dilihat, ternyata musibah kebakaran rumah sehingga petugas cepat memberi pertolongan memadamkan api. Nah, jadi ada warga berteriak. Nah, kami kira kan dari suaranya kayak orang berantem. Ya, kami kira suami istri. Nah, tapi langsung lari, karena kebetulan gak jauh dari kantor kelurahan, kami ke lokasi, ternyata ada kebakaran. Demikian. Kalau jam berapa itu Pak peristiwanya Pak? Sekitar jam 9 ya. Ini punya siapa Pak? Gimana? Dugaan sementara dugaan awal Pak? Nah itu belum tahu. Yang pasti kan untuk memastikannya kan pihak-pihak yang berwenang ya. Dugaan awal penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa pada musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kecelakaan yang melibatkan 3 truk ini terjadi di lokasi lampu merah Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung pada Selasa sore. 2 mobil rusak di bagian belakangnya dan 1 mobil rusak di bagian depannya. Dari hasil olah TKP, kecelakaan ini diduga akibat kelalaian dari pengemudi truk berplat nomor polisi BE8922ZF bernama Alfarid. Truk yang dikemudikan Alfarid menabrak 2 truk bermuatan kopi dan getah karet di depannya yang sedang berhenti saat lampu lalu lintas sedang merah. Jadi 2 kendaraan itu sudah berhenti di lampu merah, terus ditabrak oleh dari belakang sama kendaraan BE 8922ZF yang dikendarai oleh si Alfarid itu dari arah Raja Basah mau ke Panjang. Pada kecelakaan ini, pengemudi truk yang menabrak mengalami luka parah di bagian kakinya dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Gimana Bang? Ya putus kali itu daging jumat tengah jalan. Patah? Oh ini aku cek sakit. Ya, parah lah. Parah ya Bang ya? Mana untuk supir sendiri? Yang ada. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. 2 pengemudi truk yang ditabrak tidak terluka. Meski demikian, kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Ketiga mobil yang terlibat kecelakaan dikandangkan di Polresta Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemburuan tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah terhadap pelaku begal sadis membuahkan hasil. Tersangka bernama Agus Hendra, berusia 34 tahun, ditangkap di dekat rumahnya di Desa Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah pada Selasa sore. Tersangka ditangkap saat sedang duduk bersama tetangganya di sebuah warung kopi. Pada penangkapan ini, polisi sempat melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan warga yang akan mendekat. Tersangka Hendra merupakan DPO kasus begal motor sejak akhir 2018 lalu. Tersangka bersama seorang temannya menghadang korban di Jalan Lintas Sumatera Gunung Sugih, Lampung Tengah pada malam hari. Korban ditodong dengan senjata tajam dan dirampas motornya. Ya, kita amankan pelaku langsung di daerah Komering. Kita sudah bawa ke kantor, sudah kita amankan. Kemudian kita lakukan proses penyidikan. Dalam penangkapan pelaku apakah ada perlawanan? Ya biasa, namanya di kampung perlawanan dari masyarakat kita, tapi alhamdulillah semua sudah kita
berikan edukasi kepada masyarakat bahwa setiap pelaku kejahatan atau pelaku narkoba harus kita amankan. Menurut polisi, tersangka dikenal licin dan sulit ditangkap karena selama buron tinggal berpindah-pindah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka yang masih buron. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kasus pembunuhan terhadap Dede yang mayatnya ditemukan di dalam plastik di kubangan air di tengah perkebunan karet di Pugung Tanggamus Selasa siang mulai terungkap. Sepeda motor korban yang hilang kini sudah ditemukan di wilayah Natar, Lampung Selatan. Motor dengan plat nomor polisi BE 6568ZF milik korban tersebut kini telah disita oleh polisi sektor Pugung Tanggamus. Selain itu, polisi juga telah menerima rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria yang menaruhkan motor korban di pinggir jalan di Natar, Lampung Selatan. Pria tersebut diduga kuat adalah pembunuh korban Dede. Menurut keluarganya, korban merupakan seorang pemilik konter ponsel yang menyambi sebagai guru honorer. Pihak keluarga tidak tahu motif pembunuhan terhadap korban karena selama ini korban dikenal baik dan banyak teman. Iya benar itu motor korban dan itu juga motor sering saya pakai buat COD, saya kan karyawan jadi saya. Abang kok ikutnya DCL itu udah berapa lama bang? Hampir mau setahun. Jadi membenarkan bang ya bahwa postingan itu motor Dede? Iya benar, itu motor korban. Ngajar, kalau nggak ngajar jadi konter dagang. Nah bapak terakhir ketemu sama Dede ini kapan? Kalau saya udah lama nggak ketemu dia. Kalau saya. Jadi Dede ini tinggalnya di mana pak sebenarnya? Kalau Dede tinggal di pemertuanya. Kadang juga dia menginap di konter kalau pulang malam. Konter nginep. Dede, pria warga Talang Padang, Tanggamus, ditemukan tewas dan mayatnya terbungkus plastik di tengah perkebunan karet di Pugung Tanggamus pada hari Senin lalu. Oleh pelaku, mayat korban ditenggelamkan ke dalam belik atau galian dangkal berisikan air. Hasil olah TKP polisi, korban tewas diduga akibat dibunuh karena terdapat banyak luka bekas penganiayaan dengan senjata tajam. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.